Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik untuk dibahas, yaitu mengenai sistem imun. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari apa itu imunologi? Jadi imunologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan akibat adanya rangsangan molekul asing dari luar maupun dari dalam tubuh manusia. Manusia memiliki sistem pelacakan dan penjagaan terhadap benda asing yang dikenal dengan sistem imun, di mana akan melindungi tubuh terhadap penyebab penyakit patogen, seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur. Materi berikutnya yaitu mengenai sistem imun. Sistem imun adalah sistem yang melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Sistem imun dibedakan menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Kita bahas yang pertama, mengenai sistem imun non-spesifik, yang berfungsi saat benda asing atau virus apapun yang masuk ke dalam tubuh, tanpa harus mengenali suatu bibit penyakit tertentu. Karena sistem imun ini tidak memiliki ingatan leukosit, yaitu sel darah putih. Selanjutnya, sistem imun spesifik, yaitu sistem imun khusus yang akan mulai bekerja saat suatu virus atau bakteri itu sudah dikenali sebelumnya. Karena sistem imun ini memiliki memori tentang suatu bibit penyakit, yang sebelumnya yang disebut limfosit untuk membasmi penyakit. Berikutnya, ada sel fagosit. Sel fagosit adalah sel yang bertindak sebagai garis pertahanan pertama untuk melawan patogen. Selain itu, juga berperan dalam aktivasi imun adaptif, pembersih sel mati, dan peraturan peradangan. Cara kerja fagosit yaitu deteksi patogen, menelan patogen ke dalam fagosom yang telah dibentuk, pembentukan fagolisosom untuk memecah patogen, pencernaan terhadap patogen yang telah ditelan tersebut. Materi berikutnya yaitu komponen sistem imun humoral. Kekebalan humoral mengacu pada aspek kekebalan yang dimediasi oleh makromolekul yang ditemukan dalam cairan ekstraseluler. Ini termasuk antibodi yang diproduksi oleh sel B, yang memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus. Kekebalan humoral dapat diaktifkan oleh dua kelas antigen, yaitu antigen independent thymus yang tidak memerlukan bantuan sel T, antigen dependent thymus yang memerlukan bantuan sel T. Adapun sistem komplement adalah sekelompok protein yang meningkatkan kemampuan antibodi untuk membersihkan patogen. Sistem ini memainkan peran penting dalam respons imun humoral dengan mendorong peradangan dan secara langsung melisiskan patogen. Aktivasi komplement menyebabkan protein komplement terikat pada permukaan patogen, dan ini mengopsonisasi patogen dengan mengikat reseptor komplement pada fagosit. Berikutnya, imunogenisitas, yaitu kemampuan suatu antigen untuk merangsang sistem imun, sehingga memicu respons imun spesifik. Antigen, sebagai molekul yang dikenali oleh sistem imun, biasanya berupa protein, polisakarida, lipoprotein, atau glikolipid. Bagian spesifik dari antigen yang berinteraksi langsung dengan reseptor imun disebut epitop atau determinan antigenik. Epitop adalah bagian kecil dari antigen yang dikenali oleh reseptor spesifik. Pada sel B atau sel T, epitop linear ditentukan oleh urutan asam amino. Epitop konformasi ditentukan oleh struktur 3 dimensi antigen. Respon imun dapatan atau adaptive immunity adalah bagian dari sistem imun yang berkembang secara spesifik terhadap patogen tertentu setelah tubuh terpapar. Respon ini melibatkan pengenalan, penghapusan, pembentukan memori terhadap patogen. Sel penyaji antigen, APC, seperti makrofag atau sel dendritik, menangkap antigen dan menyajikannya kepada sel T melalui molekul MHC
untuk memulai respon imun. Sel T dan sel B kemudian diaktifkan oleh antigen yang sesuai dengan reseptor spesifiknya. Sel T helper mendukung aktivasi sel B untuk menghasilkan antibodi, sementara sel T sitotoksik menghancurkan sel yang terinfeksi. Antibodi yang diproduksi oleh sel B menetralkan patogen atau menandainya untuk dihancurkan oleh sel imun lainnya. Setelah respon selesai, sebagian sel T dan sel B berubah menjadi sel memori, memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi ulang. Selanjutnya, imunopatologi. Ilmu yang mempelajari bagaimana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi justru menyebabkan kerusakan. Gangguan ini dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, reaksi hipersensitivitas, yakni respons imun yang berlebihan terhadap antigen, zat asing. Kedua, penyakit autoimun, yaitu sistem imun menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Ketiga, imunodefisiensi, kondisi ketika sistem imun tidak mampu melawan infeksi dengan baik. Dan materi terakhir, imunomodulator, merupakan senyawa yang mengubah aktivitas sistem imun tubuh dengan dinamisasi regulasi sel-sel imun seperti sitokin. Imunomodulator dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, imunostimulator yang berperan dalam meningkatkan fungsi dan aktivitas sistem imun. Kedua, imunoregulator yang meregulasi sistem imun. Dan yang ketiga, imunosupresor yang dapat menghambat atau menekan aktivitas sistem imun. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.